kepikiran ini refnya harus ada Indonesianya. Ya udah kepikiran tuh Indonesia. I hang out with zombies without being one of them. Jadi gue bergaul sama zombie tapi gue nggak jadi zombie. Oke. Ya, hari ini gue bersama Joci Sadega, the one and only. Gimana, Cot? Sehat? Sehat. Gantian ya, gue main di konten lo sekarang nih. Konten baru ya? Konten baru. Subscribe. Dia baru 100. Gak pakai K lu, belum 100. Jadi hari ini gue mau ngomongin musik sama Doci. Gimana cara dia mengaransemen musik, bikin lirik. Karena selama ini gue juga ngikutin karya-karya lu dari The Side Project, dari Kiwi Gaskin. Itu menurut gue tuh keren-keren banget karya lu. Itu gimana sih, Cot, lu cara bikinnya? Gua tuh nggak pernah ada urutan kalau bikin musik. Kadang gue bikin liriknya dulu, kadang bikin musiknya, atau kadang-kadang punya ide nih. Gue bikin project aja gitu, audio project. Refnya kayak gini, terus verse-nya kayak gini. Oh, per part ya berarti ya? Nah, yang penting temponya udah tahu kan. Per part, ini kayaknya enak nih jadi verse nih, enak jadi... dan kadang-kadang dari banyak project itu malah bisa jadi 3 lagu. Oh iya, karena ini dipotong nih buat lagu ini enak nih gitu ya. Lagu ini enak gitu-gitu. Terus kadang bisa juga jamming, punya nada yang enak, digitarin, habis itu kepikiran drumnya kayak gini, terus aransemennya kayak gini. Jadi nggak pernah ada. Nggak ada patokan. Ininya pakemnya ya, kalau bikin lagu enak tuh kayak gimana? Iya, kadang-kadang nggak dari gua atau si Ai punya riff yang catchy gitu. Terus ngoper ke gua, terus dipindah abis itu dioper lagi ke Aldi, ke Sansan. Cuman paling enak sih menurut gua lagu yang paling punya nyawa itu kalau ada fisik keren, syutingnya depan Sunday deh. Menurut gua lagu yang lanjut. Oh iya, menurut gua kalau lagu yang paling bernyawa itu kalau satu orang punya ide terus bikin lagu sampai selesai. Baru habis itu dikerjain bareng-bareng. Dibanding kita harus jamming terus bikin satu-satu. Ini enaknya kesini, ini enak kesini. Gitu. Kayak kita ngalamin juga kan. Iya, yang Distant Neighbors ya. Ada misalnya lagunya si Dennis punya lagu udah jadi nih sampai habis baru kita garap. Nah, itu lebih enak lagi. Ada nyawanya. Terus bisa tanya si Dennis nih lagu itu tentang apa, mau iya benar. mau yang sedih apa yang mau senang. Jadi baru dari situ kebayang tuh semuanya ngebangun. Ada temanya, gitu. Ada temanya. Kalau biasa kita jamming kan riff lo mana yang keluarin? Breakdown. Iya benar juga sih, benar. Biasanya itu lagu enak tapi nggak ada ceritanya, nggak ada temanya kurang. Kalau soal lirik tuh lu gimana sih dapetin moodnya nih, Cot? Lirik lu kan lirik ini banget kan, maksudnya apa ya? Bermakna semua. Gue itu belajar dari banyak band popang zaman dulu kayak Ataris. Ataris tuh kalau bikin lagu tuh detail dia, biasanya kayak nulis diary, ada tanggalnya. Bertema ada tanggalnya, terus tempatnya di mana, terus ceritanya tentang apa. Tapi kalau menurut gua kalau ada Ataris bikin lagu, itu lagunya terlalu personal, justru itu kayak cerita dia banget. Jadi orang lain belum tentu ngerasain sama itu, ya ceritanya. Jadi gua belajar banyak dari cara menulis band-band lain. Atau biasanya ya kalau dulu gua belajar sama teman gua, friends of mine, bikin lagu, dia tuh selalu paragraf pertama itu dia ngasih tahu lagu ini ditulisnya di mana, apakah itu di dalam kamar atau di mana. Jadi dikasih tahu nih pas lagi nulis di mana. Jadi ya udah karena udah keseringan denger lagu, akhirnya gue bisa udah punya banyak referensi lah. Oke. Misalnya gue mau bikin lagu tentang putus, apa dulu nih yang mau diceritain, diputusnya di mana, atau kalimat apa yang paling bikin gue sakit, baru ditulis dari situ. Gitu. Yoi, soalnya lirik tuh bermakna semua, kayak punyalakan TV dan tenggelam di layar kaca. Itu juga ceritanya simple sih sebenarnya. Gue nulis lagu itu dulu ceritanya pas Kiwi lagi mau launching di Spazio, EP pertama. Terus gue pacaran, waktu itu kebetulan pacar gue model.
Yoi, pacar lu sugap-sugap semua. Ada waktu itu, gadis sampul. Yoi. Nah, itu udah janjian dari awal. Gue mau launching, dia datang, support segala macam. Cuman kayak minggu terakhir yang pokoknya Sabtu besok nih gue udah launching nih. Dia tiba-tiba ditawarin main sinetron. Terus Ditawarin main sinetron, ya udah casting segala macam. Terus sinetronnya tayang tuh pas sehari sebelum lu launching. Yang dia tadinya janji nemenin gue, sekarang dari statusnya model jadi bintang TV. Oh iya Ya kan? iya. Jadi bintang TV, dia nggak bisa nemenin gue lagi. Terus padahal dulu dia bilangnya kayak gue tuh first kiss-nya dia gitu kan. Ya udah bener-bener literally gitu, gue nonton TV ada dia, terus gue tenggelam di dalam. Iya. Inget gue tuh pernah dibilang gue first kiss-nya, terus kayaknya itu udah nggak ada artinya lagi. Dia nggak nemenin gue di acara yang gue tunggu-tunggu nih. Okay. Dari situ aja sih. Dari situ akhirnya dipanjangin kayak mungkin ya ini waktunya dia bersinar, belum waktu gue. Nah itu jadi dari belakangnya. Oke, gue baru tahu dan lu juga kayaknya baru tahu deh. Jadi di balik hari esok tuh itu, di balik hari esok kenapa? Karena besoknya itu gue launching, gue nulis lagu itu tentang besok, gitu. Tuh dia Cot, maksud gue yang lu keren tuh kayak gitu ya. Iya besoknya si cewek itu nggak bisa. Ini cerita di belakangnya, gitu. Keren deh. Lu baru tahu kan? Oh udah tahu aja gue doang ya. Baru tahu deh. Itu lagu Piwi bahasa Indonesia pertama yang gue bikin. Sebelumnya pertama kan Berdiri Terinjak, tapi Berdiri Terinjak kan yang nulis liriknya kebanyakan Ucai, Rocket Rockers. Oh itu Ucai ya? Ucai. Jadi di balik hari esok pertama kali gue bikin lagu Indonesia buat Piwi. Karena emang pertama kali Piwi lu buat tuh liriknya bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris. Itu sih makanya yang gue anjing lirik Piwi nih keren banget. Lu nunggu mood juga gak sih Cot kalau bikin lirik? Soalnya gue agak bisa sama sekali gue nulis lirik. Lu naik sepeda. Si Ocin. Gue nunggu mood, iya. Gue biasanya kadang-kadang nggak terduga-duga sih cerita bikin lirik. Kayak ada nih Piwi lagi take at Astra Praspera. Ada beberapa lagu yang emang belum ada liriknya. Terus gue inget nih ada satu lagu, ini kayaknya lagu cocok nih nadanya buat buat lagu-lagu ulang tahun gitu kan. Adik gue lagi ulang tahun hari itu. Itu juga gue nulis di taksi. Gue nulis di taksi dari base camp menuju studio. Sampai studio liriknya udah jadi. Itu dia tuh, gue yang salut. Tapi bener-bener ya harus nggak diduga-duga. Gue nggak ngerencanain mau bikin lagu itu. Waktu itu gue pikir oke, ulang tahun apa sih? Kalau ulang tahun kan orang hura-hura. Tapi gue pengen lagu itu tuh ngingetin lo bukan bertambah satu umur lo berkurang satu. Terus lo reflect, lo harus nge-reflect hidup lo. Ya selama lo hidup lo harus jadi yang terbaik gitu. Itu keren banget anjir. Mantap. Itu juga sebenarnya idenya simple, karena kan kalau ulang tahun apa sih yang di play palingan Jamrut ya kan. Nah lu pengen lagu itu gue pengen lagu ini tuh seenggaknya nyantol kalau dia ulang tahun. Jadi gitu. Anthem buat orang ulang tahun. Walaupun masih Jamrut sekarang. Iya setiap ke restoran. Tapi bisa aja nanti beberapa tahun. Tapi menurut gue achievement yang paling gue banggain gitu ya. Kalau lagu ulang tahun gue belum bisa lah, tapi kalau lagu olahraga Dari Mata Sang Garuda masih dipakai sampai sekarang. Itu sebenarnya awalnya itu gue dapet challenge dari radio. Gimana tuh? Itu Prambors apa Trax ya, gue lupa deh. Pokoknya pas mau 17-an itu? Bukan 17-an, Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Jadi disuruh bikin lagu yang ada liriknya Indonesia sama pemuda dan pemudi. Gimana tuh? Gue bingung kan, gimana bikin lagu ada Indonesianya? Padahal nasionalis banget tuh kayaknya anak-anak kan. Dan gue nggak pengen bikin lagu yang bukan gue, bukan nggak jujur gitu loh. Jadi sorenya setelah gue main di radio itu, sorenya gue main ke rumah Omo. Biasanya kan gue bikin lagu di rumah Omo ya, gue ke rumah Omo. Itu, sorry gue potong, musiknya dulu atau liriknya dulu? Belum ada musiknya. Belum ada musiknya, oke. Gue ke rumah Omo, terus banyak VCD, terus ada Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam yang pertama lah. Terus musuhnya dia itu ada yang monster, palanya burung. Burung elang. Nah, dia itu monster yang akhirnya jadi temennya karena dia kayak nggak suka sama Gorgom juga. Dia merasa Gorgom itu jahat, makanya dibantuin si Satria Baja Hitam. Terus ini
ini episode terakhir ya, episode terakhirnya Satria Baja Hitam yang gue tonton. Karena itu terakhir akhirnya gue tonton. Jadi ada kayak adegan battle tuh, perang, semua monster yang lawan si Satria Baja Hitam di atas gunung. Iya. Di atas gunung, terus ada si monster elang ini. Gue langsung kepikiran. Kan simbol negara kan Garuda. Ya? Jadi gue pengen bikin ini bukan tentang gue, tapi tentang si burung Garuda ini. Gimana sih kita punya simbol negara, terus karena dia lagi perang di atas gunung tuh, ya itu, coba berdiri di puncak gunung tertinggi, tak sadarkah semua kita miliki. Itu kayak kita tuh kalau lagi di gunung kan kita bisa ngeliat. Iya, bisa ngeliat semuanya. Iya. Kalau burung Garuda nih sebagai simbol negara, kalau ngelihat Indonesia tuh punya semuanya. Iya. Tapi kok nggak sadar gitu. Makanya gue menempatkan diri tuh sebagai si Garuda yang sedih nih, kita punya banyak tapi, dan waktu itu lagi zaman-zamannya Malaysia suka ngeklaim budaya. Makanya ada jangan biarkan mereka semua jangan biarkan gimana sih mereka mencuri segala semua dari leluhur kita. Nah itu gara-gara itu si Malaysia. Buka mata, hati dan telinga sebelum semuanya sirna. Itu benar-benar terpikir. Jadi gue nulis liriknya dulu, habis itu gue kepikiran ini refnya harus ada Indonesianya. Ya udah kepikiran tuh Indonesia. Nah habis itu baru digitarin, bikin musiknya sama Omo di hari itu juga. Besok ya gue bawa ke studio, lusanya rekaman. Jadi gila, lo keren banget sih. Dan sekarang kebukti itu lagu jadi anthem. Jadi anthem. Tapi ya gitu, nggak disangka-sangka. Kadang-kadang lagu yang ya lo nonton Satria Baja Hitam tapi bisa jadi lagu gitu. Atau kalau lagi boker bisa jadi lagu juga. Kalau boker sering dapet nada-nada enak tuh, Cat. Tapi kalau lirik gue sama sekali gue kagak bisa lirik, tahu kenapa. Makanya gue pengen sharing sama lu di sini cara bikin lirik tuh kayak gimana. Lirik mungkin kalau lirik gue karena lu suka baca juga ya. Iya, gue suka baca. Sama dulu tuh gue suka nulis. Jadi dulu waktu gue SMP gue emang suka nulis jurnal. Bikin diary ya. Kalau diary kan diary gue tadi bete banget gitu. Enggak. Selalu cewek banget itu ya. Gue biasanya kalau punya pikiran-pikiran kayak ya gue kesel sama apalah gitu, gue tulis di situ. Terus kalau ada dibilang puisi juga enggak sih. Cuman gue suka main-main kata gitu. Karena dulu emang dari awal gue suka banget sama hip hop. Hip hop kan suka banget tuh mainin kata-kata yang rhyme-nya sama gitu. A B B B B B. Iya. Ya gue suka nulis tuh di jurnal. Dan akhirnya karena kebiasaan itu bisa bikin gue bisa nulis jadinya. Itu juga nggak tergantung mood ya, maksudnya gimana sih? Nggak tergantung mood. Kadang lu bisa bikin lagu karena ada paksaan, ya karena ada deadline gitu. Bisa juga yang lu nggak ada pikiran apa-apa tiba-tiba jadi lagu juga bisa. Tapi lirik lu tuh kadang-kadang satu kata tuh maknanya tuh banyak. Iya, kayak tadi yang dibalik hari esok. Ada satu lagu nih, judulnya Fluktuasi Glukosa. Itu juga asik tuh dibahas tuh. Line pertamanya kayak saat terbaik dalam hidupku adalah dengan kamu. Tetaplah di sini semua kenang, titik 2 dan bintang. Itu oke juga tuh. Ini gue tulis waktu itu, gue emang WhatsApp sama cewek gue waktu itu yang udah mau putus. Gue ngirim WhatsAppnya kayak gitu, tetaplah di sini semua kenang, tapi bahasa Inggris. Gue nulisnya bahasa Inggris. Titik 2 dan bintang itu kayak emoticon. Kayak ciuman gitu kan ya? Emoticon ciuman. Cuman kan lo nggak kepikiran untuk ditulis sebagai titik 2 dan bintang kan. Cuman menurut gue kalau kenang berarti kan sama bintang tuh sama kan. Ya udah titik 2 dan bintang. Jadi kayak nggak sengaja gue, wah ini kayaknya bagus nih jadi lirik. Akhirnya jadi lirik kayak gitu. Itu keren sih. Itu yang orang-orang nggak banyak dipakai tuh lirik-lirik kayak gitu, titik 2 dan bintang. Sama ini ada satu. Jadi selama itu lagu itu 2012 kalau nggak salah ya. Jadi dari 2007 sampai 2012 nggak ada satupun lagu Piwi ada kata cintanya. Terus gue pengen nih lagu ini karena ini gue pengen lagunya spesial buat si cewek ini dulu waktu itu. Gue pengen lagunya spesial dan ada kata cinta. Gitu. Tapi beneran lu kata cintanya beneran lu tulis ya? Beneran gue tulis di sini. Ini pertama kali aku gunakan kata cinta untuk lagu Aku dan Dia. Jadi bukannya gue mau masukin kata cinta tapi itu yang gue tulis gitu. Itu keren sih. Bahkan bukan gue bilang gue cinta lo, tapi gue nulisnya ini lagu pertama yang ada cintanya, tapi itu kata cintanya di situ gitu. Gokil. Nggak ini juga apa? Nggak sengaja juga. Gue cinta gitu. Aku cinta kamu. Itu nggak kita banget kayaknya.
rindu, gue nggak pernah bikin pakai ada rindu, ada kangen, itu juga susah. Kalau itu Yofi bisa tuh, Yofi Widianto bisa bikin lagu ada kangennya, bisa tuh dia. Tapi dari situ itu satu karakter penulisan lirik lu juga, Cot. Sebenarnya dari situlah, dari penulisan lirik lu yang lu benar-benar kagak pure masukin aku cinta. Iya, udah bisa gue kayak gitu. Ini pertama kali ku gunakan kata cinta. Itu sampai jadiin lirik ya. Terus bahas lagu ini tuh, Dari Mata Sang Garuda. Itu saking saking menunjukkan Indonesianya banget, lu sampai 17-an lu kayaknya full ya, schedule lu ya, setiap tahun pasti orang perebutan tuh, IO pasti tanggal 17 sudah ada schedule belum? Ini yang kocak ya, waktu itu pas banget Piwi lagi main di Jepang. Main di Jepang itu di Summer Sonic jadwalnya tanggal 19 apa 18 gitu, 18 Agustus. Nah, tanggal 16-nya kita ada main juga di salah satu venue juga di Jepang. Di Jepang. Kita bawain lah lagu ini kan, Dari Mata Sang Garuda. Dan gue lucunya kan waktu itu kan merdekanya dari Jepang. Iya. Itu gue ceritain, ini lagu tentang kemerdekaan dari kalian. Dari kalian yang menjajah saat itu. Terus responsnya baca orang-orang. Tepuk tangan aja. Dan mereka jadi gini, kalau Jepang itu dia nonton, dia dengerin lagu sampai nyantol nih. Nanti ref kedua mereka bisa nyanyi langsung. Oh ya? Nyanyi bareng gitu. Appreciate appreciate banget. Jadi pas ref kedua, pas Indonesia, mereka Indonesia gitu, tahu, baru denger padahal. Itu perasaan lu gimana, Cot? Lagu lu dinyanyiin sama penjajah. Sama warga di Wah, itu ini banget sih, nggak kebayang. Soalnya kan main nggak ada ekspektasi apa-apa. Maksudnya kalau waktu itu main yang nonton 2 orang juga ya udah, yang penting kita udah liburan ke sini. Tapi ternyata responnya bagus. Dan mereka tuh ada tradisi, jadi kalau udah selesai venue ada tos-tosan gitu loh. Itu enak banget sih. Gokil. Itu juga salah satu pencapaian lo juga ya, main-main di sana. Iya. Di apa? Support apa? Summer Sonic. Tapi Hammer Sonic gue nggak main. Tapi tahun harusnya tahun kemarin campur ya genrenya Hammer Sonic ya. Iya. Di Slipknot-nya. Di Slipknot. Terus ada lagi ya lirik yang lu bikin kayak dadakan gitu? Dadakan. Oh, yang kemarin. Iya, yang album baru lu tuh. Itu kan musik jadi semua kan. Oh iya, benar-benar. Yang garap ada Mas Erik juga. Liriknya benar-benar diserahin sama lu. Itu gimana lu bisa nyelesain satu album tuh? Itu gokil tuh. Dia juga sempet bete sama gue, Mas Erik. Karena apa? Dia tuh pengennya lagu itu dikumpulin semua. Udah ada liriknya, udah ada nadanya, baru recording. Nah, waktu kan Piwi nggak bisa kayak gitu. Gue bilang pas musik udah jadi nih, gue bilang udah jadwal take vokal dipisah gitu. Iya, jadwal take vokalnya kapan, udah gampang lah. Gue ikut aja take vokal. Jadi kan rekamannya kan pisah-pisah ya, si Sansan take di mana? Bukan Sansan. Si Aldi ya. Aldi take-nya di Puncak kalau nggak salah. Terus Ai take-nya di Jeruk Purut. Terus gua take-nya di Studio Tato di Cepete. Nah, terus si Sansan take vokal di Pulau Seribu. Udah gue ikut lah, gue bikin lirik gitu. Itu masih bete tuh Mas Erik, mana sih udah mau rekaman nggak ada liriknya gitu. Belum tahu. Emang kayak gini cara gue. Hari pertama nyebrang nih ke Pulau Seribu kan, ngelihat pantai di Keruk. Oke, menarik nih. Ada pantai di Keruk, terus habis itu gue ngelihat ya suasana laut yang indah segala macam, diving. Terus habis diving, gue jalan-jalan nih kelilingin pulau sama Sansan, ngelihat satu tempat pembuangan sampah. Jadi sampah satu pulau tuh di situ. Jadi lu kalau ngelihat di depan tuh ngampar sampah, tapi lu bisa ngelihat laut. Itu yang judulnya Amuk Redam. Ya, habis itu gue bikin lagu Amuk Redam tentang yaitu tadi kan ada tanah di Keruk segala macem, terus ada keindahan laut. Kita nih bakal marah nih kalau lu ngerusakin alam. Intinya sih gitu, tentang kita tuh harus ngejaga alam karena alam ini bagus. Kalau dirusak ya jadi berantakan semuanya. Satu Amuk Redam, terus habis itu udah selesai diving, gue naik ke atas, dapat ide lagi, ada bocah-bocah main bola. Terus gue kebayang nih, kan kita punya lagu tentang Indonesia, tapi lagu itu sering dipakai di acara olahraga, kompetisi gitu kan. Gimana kalau dipisah nih, kita punya lagu yang untuk itu juga, jadi untuk sesuatu yang kompetitif gitu, untuk lomba segala macam. Makanya bikin
Sampai Juara. Yoi. 2 lagu. Terus udah ngeliatin itu, ayo Api Unggun, nyalain Api Unggun. Terus wah ini enak nih kalau bikin lagu nongkrong nih, kita nggak punya lagu nongkrong karena setiap kali Piwi gathering atau kita nyalain Api Unggun, yang dinyanyiin lagunya Endang Sukamti sama Dorks. Ada tuh yang pakai gitar tuh, gue lupa lagunya apa. Iya. Jadi banyak tuh lagu-lagu Anthem. Iya, lagu-lagu Anthem gitu kan. Ya udah, kebetulan Piwi punya lagu akustik kemarin, digabungin di situ jadi Ikut Aku ke Bulan. Itu lagu itu lagu tongkrong banget tuh. Lagu tongkrongan. Terus malamnya Sansan video callan, gue juga video callan sama anak gue. Kangen sama anak kan, bikin lagu liriknya dekat. Jadi itu tentang anak lagi jauh tapi pengen dekat rasanya. Iya, malam itu take 4 lagu kelar vokalnya. Terus oh iya bener kata saya, oke kamu lanjutin. Wah gila, lu keren banget sih Chat, pas gue bisa nemu. Nah itu gitu. karena gue tahu ada deadline-nya. Kalau gue ada deadline-nya gue lebih santai, enggak, justru bisa lebih dipecut gitu. Gue harus mikir. Kalau misalnya nggak ada deadline-nya, makanya gini, gue biasanya kan meeting nih sama label. Oke, bikin album baru. Iya, deadline-nya kapan? Harus tahu itu. Oke. Deadline-nya misalnya masih tahun depan. Ya, santai jadinya, santai. Kalau misalnya deadline-nya 3 bulan, bisa nggak? Bisa, harus bisa. Gitu. Jadi harus ada pecutan dulu. Harus ada pecutan gitu. Karena pundi-pundi uang, Pak. Iya, benar. Dan hasilnya emang ya itu lagu jadi hit semua. Dan apalagi lagu yang itu, Cot, yang di Api Unggun itu emang lu bikin komposisinya juga segampang mungkin. Gampang, biar bisa dibawain di tongkrongan. Nah, maksudnya kalau bikin lagu yang beliut-beliut nggak bisa, orang nguliknya mau gimana. Itu kan cuma G, C, D. Itu orang yang baru belajar gitar juga bisa nyanyiin. Itu anak gue juga nyantol ininya. Setiap kali gue setel itu dia tahu refnya. Gitu sih kalau gue. Gokil. Tapi kayaknya nih kita mati lagi nih. Nah, belum. Ada lagi nggak? Maksud gue lirik yang paling lu susah dapetnya di lagu apa tuh, Cot? Gue pengen bikin lagu tentang ini nih, tentang keadaan ini, tapi anjing nggak dapet nih, sampai seminggu misalnya. Nggak bisa bikin lagu politik sih, gue nggak bisa tuh politik. Terus gue bikin lagu yang religi, gue belum nyampe ke situ. Tapi waktu itu tahun berapa ya? Lu sempet bikin lagu buat gubernur ya? Oh iya. Ya. Foke. Iya kan? Tahu dah gue. Tahu tuh gue. Itu cover sebenarnya. Gue bikin versi popangnya, cover. Ya balik lagi yang tadi tuh, lirik yang paling lu belum bisa sampai sekarang tadi apa? Politik sama religi ya? Politik sama religi. Tapi kayaknya bakal lu bikin nggak? Nggak tahu sih. Makanya tadi kan gue bilang gue pengen bikin yang jujur. Waktu itu gue sempat ada berselisih lah sama ada satu senior punk gitu. Dia tuh manajernya salah satu band besar banget gitu. Dia ngebahas bahwa punk kok bahasnya cinta terus. Punk tuh harusnya perlawanan gini. Terus gue bilang ya menurut gue popang itu juga perlawanan karena yang ditulis kan gimana caranya kita menghadapi rasa sakit, gimana caranya kita menentang diperlakukan tidak baik, itu kan itu juga bentuk perlawanan. Atau kita dikucilkan segala macam. Ya kan biasanya lirik popang seperti itu, dan itu juga bagian dari perlawanan. Nggak bisa semuanya dipukul rata, lu harus politik gitu. Iya benar setuju banget gue. Menurut gue semua keadaan itu butuh soundtrack. Jadi kalau misalnya lagi demo emang ada soundtracknya, lagi patah hati ada soundtracknya juga, bener. Lagi ulang tahun ada soundtracknya gitu. Dan itu juga kebukti juga sih di apa karya-karya Piwi juga semuanya menurut gua ada temanya. Kayak yang ulang tahun tuh judulnya apa? Lupa gua. Selama Engkau Hidup. Selama Engkau Hidup itu kan bisa jadi soundtrack buat orang tahun yang Garuda di Dadaku. Itu netral. Hah? Dari Mata Sang Garuda. Asing gue balik-balik dulu, sorry Chat. Tapi itu pernah tuh lucu tuh karena sering banget. Dan itu barengan, keluarnya nggak jauh beda dari Mata Sang Garuda, terus Garuda di Dadaku, sampai akhirnya malah pernah di medley waktu itu di remix sama Vicky Sianipar waktu itu. Jadi collab bertiga, Vicky Sianipar, Netral sama Piwi. Lagu itu digabung. Oh ya? Terus kita bahas apa lagi nih? Oh ya bahas popang deh, Chat. Popang. Menurut lo tuh genre popang gimana sih, Chat?
Popang ya. Dulu kan lu udah lama banget nih. Iya, kita kan nggak jauh-jauh, paling dulu tuh besar kalau nggak scene metal, scene hardcore, scene punk. Ya dulu kan melodic tuh ada Konflik, ada Kuro, Furnuvan segala macam. Dulu disebutnya juga melodic. Melodic, nggak mau dipanggil popang. Tapi waktu itu Piwi dari scene yang beda-beda juga. Si Sansan apa sebutannya? Metalcore ya, iya metalcore. Ada metalcore. Terus si Omo sama Telor basis sama keyboardis gua band metal juga. Terus gua dulu di side project lo ya. Gua side project emo gitu. Tapi kita sepakat untuk bikin lagu 2 nih syaratnya. 1 nggak boleh double pedal, 2 nggak boleh scream. Oh iya. Tapi mainnya harus di situ. Main di lingkungan yang semuanya double pedal, semuanya scream. Jadi lu paling beda sendiri iya, di scene itu. Sebenarnya kalau di scene itu ya, tapi apakah gue band pertama? Enggak. Gue bukan popang pertama. Gue masih ngeliat Rocket Rockers pada saat itu. Rocket Rockers jauh lebih senior. Cuman Piwi itu di lingkungan yang tepat sih kalau menurut gue. Karena pembanding yang lain tuh metal. Jadi orang tuh lebih kontras ngeliat Piwi. Iya, lebih kontras. Jadi, wah ini sesuatu yang baru nih, sesuatu yang fresh. Enggak, sebenarnya ya kalau misalnya gue masuknya ke yang tadi Konflik, Kuro segala macam, ya gue jadi junior gitu. Lalu anak baru lo gitu. Tapi karena gue masuknya di scene itu juga, scene emo yang lagi naik-naiknya, itu emo lagi second wave, lagi gelombang kedua. Karena kan side project kan udah 5 tahun sebelumnya. Friends of Mine udah 5 tahun sebelumnya segala macam. Nah, Piwi ini muncul malah pas lagi metalcore lagi naik-naiknya. Jadi beda gitu. Dan anak-anak kenapa mau diajakin di Piwi? Karena emang beda sama bandnya, dan ini jadi suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru dan fresh buat mereka. Karena kan biasanya kan bikin musik ya apa ya, keras gitu, nggak bisa, liriknya juga nggak tahu liriknya apa kan kalau. Nah, gue tuh pengen Piwi itu lebih gampang dicerna. Lebih gampang dicerna dan ada pesannya emang lebih bisa didengar gitu. Nah, makanya dari situ popang ini jadi sebagai apa ya? Buat orang-orang sebagai terapi juga. Kalau misalnya kita dengerin metal, kita biasanya akan merasa lebih terpuaskan gitu kan. Wah, gue lagi suntuk banget nih dengerin metal tuh, kayaknya ini nih pelampiasannya di sini. Jadi untuk pelampiasan. Si Piwi itu treatmentnya seperti itu. Dulu juga bikin gimana caranya pelampiasan, cuman lu bisa lebih lebih mencerna. Orang yang dengar lebih nyampe gitu mungkin ya. Lebih cepet nangkep. Iya, karena nggak harus baca lirik atau nggak harus baca nggak mendengarkan secara detail gitu. Nggak ya, bisa secara detail. Tapi ya emang dari dulu gue juga dengernya metal karena ya dari karena ada di lingkungan itu ya. Di lingkungan itu. Emang gue pengen bikin sesuatu yang fresh aja, pengen bikin biar kalau misalnya lagi main di acara nggak semuanya kenceng lah, ada breaknya dulu nih. Oke, sekarang Piwi tulat-tulit gitu. Tapi ke bawah sampai sekarang. Tapi sempat ada tekanan juga sih, Cot. Lu kan di lingkungan yang berbeda gitu, kayak ada ceng-cengan gitu gak sih? Pernah. Tekanan kayak, wah lu musik apa sih? Ini kita lagi eranya lagi ini nih. Pernah. Gue pernah tuh dulu ya, gue main di luar kota gitu. Terus keluar dari acara ini, interview ini, kita kayak dilabrak. Dikumpulin sama anak-anak metal pada saat itu ya. Yang dibahas apa? Kenapa baju kita warna-warni? Harusnya cowok tuh bajunya hitam. Itu kayak gak ada kerjaan tuh anak metal. Dan mereka ngiranya ya kita bocah semua. Nggak tahu gue kelahiran berapa. Temen-temen gue juga anak metal di Jakarta gitu. Tapi habis itu udah emang sekalian kenalan gitu. Tapi jadi temenan juga akhirnya. Jadi temenan juga. Iya, banyak kenapa kok lagunya ini banget sih, cengeng banget. Makanya dulu kan sempet tuh Piwi dibilang homo, mungkin gara-gara itu ya. Lagunya tuh terlalu ringan buat cowok gitu. Iya. Padahal nggak juga. Tapi itu jadi satu gimmick juga sih. Gara-gara itu gue punya tato biar takut orang-orang. Filosofinya gitu loh. Tapi emang era waktu itu kan emo metal kan lagi gede-gedenya banget. Terus Piwi yang keluar dengan baju warna-warni dengan
rambut yang itu juga ya kan Cat? Sansan ya rambutnya kayak cewek dulu. Itu pasti ada tekanan kanan kiri lah pasti. Ada. Tapi ya kita tetap jadi apa yang kita mau. Sampai ada ini juga ada lagunya tuh. Judulnya I hang out with zombies without being one of them. Jadi gue bergaul sama zombie tapi gue nggak jadi zombie. Oke. Kan zombie kan sekali gigit lu jadi zombie. Iya, ketularan tapi gitu gue ya. bisa nongkrong nih, tapi gue nggak jadi zombie. Ceritanya gitu. Oke, berarti jadi diri lu sendiri aja udah. Kalau nggak keren, jadi gue. Yoi. Ini karena kameranya. Ngadet-ngadet per 5 menit nih. Jadi kita sudahi aja. Itu yang gue bahas sama Doci tentang apa pembedah lirik ya. Pembedah lirik. Ngomongin aransemen segala macem. Thank you banget Cot. Siap. Tayang ya secepatnya nih. Cepatnya. Lu juga salah satu inspirasi gue nih. Band nih. Gue ngikutin lu udah ya dari The Side Project apa segala macem kayak Spiwi setiap rilis lagu baru pasti gue dengerin. Wah, dikulik. Iya, soalnya wah anjing enak, liriknya wah anjing keren. Pokoknya thank you buat yang udah nonton, subscribe buat ini baru 100. Iya. Bukan Kak, lu bukan 100 Kak. 100 beneran. Baru. Gue dulu juga 100 kok awalnya. Thank you banget Cat. Siap. Udah mau gue ajak ngobrol. Yo. Sukses buat kedepannya, buat Tiwi, buat karir lu juga.